Shalom Pak Bu, Shalom, semuanya baik-baik. Pak Bu pastikan semua dalam keadaan baik dan tetaplah tingkatkan iman untuk membagi hidupmu. Sebab di luar sana banyak orang membutuhkan Tuhan, namun karena tidak memiliki pemahaman, bukan Tuhan yang didapatkan, justru kebalikannya. Jikalau Bapak, Ibu, dan kita percaya bahwa kita mempunyai dan memiliki Tuhan, maka kita harus menjadi medianya Tuhan. Saya masih ingat ketika 3 bulan setelah saya bertobat, 3 bulan setelah saya bertobat waktu masih di Jakarta, saya ditunjuk sebagai head counselor. Bayangin Pak Bu, 3 bulan lu baru jadi anak Tuhan. Lalu kami mengikuti sebuah kebaktian kerohanian besar. Waktu itu Pastor Reinhard Bonnke datang dari Jerman. Lalu saya salah satu panitianya, bertugas sebagai head counselor. Harus mengarahkan sekian ratus pasukan pelayanannya. Oke, singkat ceritanya begini. Di saat waktu pelayanan, Pastor Reinhard bertanya, siapa di antara Anda yang membutuhkan Tuhan Yesus? Sebab hari ini kita semua butuhkan Yesus. Tak satu orang pun yang sanggup menolong kamu. Dan Anda ke tempat ini bukanlah kebetulan. Dan barang siapa yang membutuhkan Yesus, dan saya mau lihat tangannya terangkat. Dan terangkat buat mereka yang membutuhkan Yesus tentunya ya. Saya tidak suruh Anda sini, ini contoh aja cerita saya. Lalu terangkat ya. Nah, salah satu anggota saya, tim saya itu mendekati oleh seorang bapak yang sudah cukup berusia, Pak. Karena dia kan berdoa, angkat tangan kan. Tugas counselor itu ketika ada yang angkat tangan, dia harus menghampiri dengan apa? Dengan kasih Kristus tentunya. Pak, apa yang bisa saya bantu? Itu percakapan pertama. Kemudian sang bapak itu berkata, siapa kamu? Wah, dia tanya balik, siapa kamu? Ya, saya counselor. Kamu pendeta bukan? Bukan. Tidak usah deketin saya butuh pendeta. Counselor ini jadi karena ditanya seperti itu, lalu dia mundur teratur, ya dong, dia butuh pendeta. Sedangkan dia masih anak muda, karena bawa saya semua anak muda, karena waktu itu usia saya baru 34 tahun. Anda pasti tahu lah ya, kalau grup kami semua masih muda-muda semua. Lalu dia hampiri saya, dia bilang, Kotoni, kan saya dipanggil Koko ya, Kotoni, dia mau cari pendeta, tolonglah layani loh. Kan saya juga belum kan pendeta, bahkan kamu lebih lama bertobat. Saya bilang hanya bedanya saya head counselor. Lalu karena saya head counselor, saya hampiri lagi, Pak, bolehkah saya bantu Pak? Dia bilang, kamu siapa? Dia nanya saya siapa. Ya kan, ketika dia nanya saya siapa, saya bilang saya ini adalah counselor, saya butuh pendeta. Karena dia bilang dia butuh pendeta, saya bilang lagi kembali, Pak, tadi Pak Reinhard itu tanya siapa yang butuh Tuhan. Kan Bapak angkat tangan butuh Tuhan kan? Nah, saya punya Tuhan. Jadi Pak Reinhard tidak tanya siapa yang perlu pendeta, Pak Reinhard tanya siapa yang perlu Tuhan. Nah, karena Bapak perlu Tuhan, saya punya Tuhan. Mau Bapak saya doakan? Lalu sudah saya doakan dia. Nah, apa yang terjadi saat kali doakan Bapak yang seperti itu terjadi manifestasi. Nah, hanya jawab. Setiap persoalan jawabannya apa? Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Ada amin? Memang terkadang orang punya persepsi seperti itu. Kita tidak mempersalahkan. Kenapa di dalam memori pikirannya seakan-akan pendeta yang bisa menolong kita. Apalagi kalau pengkhotbahnya kalau bisa turun untuk menjamah. Seperti Naaman. Disuruh hambanya ketemu siapa? Ketemu Elia. Lalu dia bilang apa? Pergi ke sungai Yordan sana mandi. Marah dia. Kenapa? Karena di dalam pemahaman dia di negaranya di Persia itu mungkin karena pagan, kalau ketemu seorang ahli atau seorang jampe atau seorang yang dikatakan spiritual, mungkin digotok-gotok palanya, digotong-goyong atau disapu-sapu atau ditiup-tiupin gitu ya, atau dikasih minum, mungkin seperti itu. Sehingga dia bawa pemahaman dia datang kepada sang nabi itu. Ya, nabi kan karena pikiran nabi beda sama pikiran yang mau. Pikiran nabi bawa pikiran Tuhan. Dia bilang pulang saja.
berenang di Sungai Yordan, nggak diapa-apain, ya kan? Marah dia pulang, tapi nggak dapat apa-apa. Maka di rumah dia ketemu lagi jongosnya, ya, ketemu babunya. Pembantunya itu bilang, Bapak kan baru disuruh mandi aja. Dia bilang, masih ringan loh Pak. Coba kalau disuruh puasa 1 tahun. Jadi apa itu ya? Ya iyalah dia dengarin. Begitu dia mandi, apa yang terjadi? Sembuh. Nah, terkadang kita datang kepada Tuhan membawa konsep kita. Ya, karena kita ibadah kita bawa konsep kita. Salah enggak? Saya tidak mengatakan konsep kita salah. Kenapa ada konsep? Berarti sesuatu pada masa lalu. Pak, Bu, dengar baik-baik. Tuhan kita memang bisa di masa lalu, bisa di masa kini, juga bisa di masa datang. Karena Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh waktu. Nah, itulah sebabnya saya selalu sarankan kepada Bapak Ibu, di dalam setiap pertemuan kita, di dalam setiap kita, yang terpenting adalah kita memerlukan Tuhan, yaitu hati kita terkonek kepada Tuhan Yesus. Intinya seperti itu Pak Bu. Baik, saya sapa, selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di dalam ibadah ini. Pak Bu, Anda bukan orang asing di sini, baik yang ada hadir di ruang ini maupun melalui channel kita, di channel YouTube. Ya, selamat datang. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik. Buat Anda yang hadir di sini, staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dan tentu juga kami siap berdoa jikalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan kami, ya, itu saja. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah sekian lama bersama kami di sini, mungkin Bapak Ibu mempunyai pergumulan, jikalau Bapak Ibu membutuhkan juga doa kami atau syafaat, jangan sungkan-sungkan hubungi kami. Kami punya tim, kami punya orang-orang yang bisa berdoa untuk Bapak juga. Ya, saya kira itu yang terpenting Pak Bu. Baik. Kita akan renungkan sebagian firman Tuhan untuk menghantar kita pemahaman. Hari ini kita akan bincang-bincang, topiknya adalah dari Ibrani pasal yang ke-12 Pak Bu. Ibrani pasal 12, saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan, ya, menghantar kita untuk memahami. Lalu kita mau memaknai pesan Tuhan hari ini buat Anda dan saya itu apa. Dari ayat 14 berkata, ya, Alkitab berkata seperti ini. Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Mengapa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15 berkata, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis. Sorry. Saya lompat. Ya, 15 ya. Dikatakan Ibrani pasal 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat yang ke-16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat yang ke-17 berkata, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Pak Bu, saya ajak kita untuk menyimak kembali satu ayat sebagai penghantar kita melihat makna hari ini, apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita. Itu ada pada ayat yang ke-14. Apa kata kitab di ayat ke-14? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kalimat kedua, anak kalimat kedua dikatakan, kejarlah kekudusan. Anak kalimat ketiga ini menjadi tema saya sebenarnya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, sebab tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pak Bu, apa maksudnya? Pekerjaan Tuhan adalah kudus. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan adalah kudus. Nah, kalau itu menjadi kata kuncinya, saya jadikan juga kalimat itu sebagai tema kita hari ini. Jadi tema kita adalah pekerjaan Tuhan adalah kudus. Dan kalau pekerjaan Tuhan itu kudus, tak seorang pun yang bisa menghampirinya. Ingat, itulah sebabnya dikatakan pekerjaan Tuhan itu kudus dan sifatnya apa? Kasih karunia. Pak Bu, setiap daripada kita di dalam kehidupan ini kita butuh Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita butuh Tuhan. Contoh tadi saya katakan seorang bapak, dia butuh Tuhan. Oke, sekali lagi, dia butuh Tuhan. Sesungguhnya dia butuh Tuhan. Dan hamba Tuhan menawarkan dia Tuhan. Tapi di dalam pikirannya yang dibutuhkan apa? Manusia. Dan inilah yang disebut kata apa? Ada namanya cross, ada namanya bertabrakan. Mengapa seringkali kita mengalami kesulitan untuk mengalami Tuhan? Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak ada? Satu. Kedua, apakah Tuhan hadir di dalam kehidupan itu hanya sewaktu-waktu? Dan yang ketiga, apakah Tuhan hadir itu perlu ada pertukaran dari kita? Nyembah sampai kita berbusa-busa, puasa sampai kita kurus kering. Apalagi berkorban, bawa persembahan yang banyak sampai kantong kita jebol gitu. Baru Tuhan hadir. Pak Bu, kalau Tuhan yang Anda dan saya sembah seperti itu, kita tukar Tuhan yang lain. Artinya apa? Tuhan kita ini diskriminasi, ya, melihat sesuatu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan kita memang kudus. Dan tidak mungkin seseorang bisa datang kepada Dia. Tetapi ada satu yang perlu Bapak Ibu ingat. Dia hadir kepada kita karena kasih karunia. Bukan karena keberadaan kita siapa. Dia hadir kepada kamu bukan ukuran apa yang kamu punya. Dia hadir kepada kamu ukurannya karena kasih karunia. Dia serahkan kepada kita. Beda loh kalau manusia datang kepada seseorang, lihat orangnya. Coba kalau kita nggak memiliki kapabilitas, tidak mempunyai kapasitas di dalam hidup kita, siapa yang mau datang sama kita? Tapi kadang-kala juga datang. Kalau memang kapasitas kita cuma hanya membersihkan got, mungkin 1 bulan sekali kita didatangin minta bersihkan got, kira-kira gitu ya. Ya Pak ya. Atau kita di dalam kapasitas siapa? Ini sifat manusia. Manusia datang kepada manusia kalau ada untungnya dan diukur dengan apa yang dia dapatkan. Tuhan tidak seperti itu Pak Bu. Tuhan yang kudus dia bisa datang kepada orang yang kudis. Dia bisa datang kepada orang yang tidak utuh. Oleh sebab itu dia katakan begini, dia bilang bukan orang yang benar. Tuhan bukan datang kepada orang yang benar. Kalau datang kepada orang yang benar memang tidak pernah ada orang yang benar. Tapi Tuhan datang kepada orang yang berdosa supaya terjadi pembenaran. Maka itu disebut kasih karunia. Itulah Tuhan Bapa dan Tuhan saya. Tuhan semesta alam, Yesus Kristus namanya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih ada kekosongan di dalam dirimu, jangan takut. Tuhan gak lihat kekosongan kamu. Tuhan lihat hati kamu. Terkadang kita punya niat hati cari Tuhan, tapi pikiran kita cari pertolongannya. Pertolongannya selalu yang kelihatan gitu loh. Ya Tuhan, kalau hari ini gue dikasih modal segini, selesailah perusahaan saya. Pak Bu, mungkin modal dikasih Anda kan jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih, bukan berarti Tuhan tidak akan memberikan kepada kamu pertolongan. Ingat aja, Alkitab katakan di dalam Yesaya, bukan telinga Tuhan tidak cukup jeli mendengar seruan Bapak Ibu, suruhan kita, bukan.
Kalau saja Tuhan kita harus pakai speaker yang besar baru dia dengar, ya khawatir lagi nanti kalau Bapak Ibu dalam kesulitan di tengah hutan nggak punya speaker gimana? Tuhannya nggak bisa dengar dong. Betul nggak? Bukan itu, maka dikatakan dalam kitab Yesaya, bukan telinga Tuhan tidak cukup jeli untuk mendengar seruanmu. Dan juga bukan tangannya tidak cukup panjang untuk menjamamu sehingga kau tuh pikirin gimana sih kalau tangan pendeta nggak tumpangin saya, kayaknya saya belum bisa sembuh deh. Akhirnya kita membutuhkan tumpangan tangan pendeta. Ya, boleh nggak sih? Nggak salah juga gitu loh. Persoalannya kalau kondisi lagi rame, terus tidak ditumpangin tangan, terus kita kecewa. Padahal bukan tidak disembuhkan, Tuhan sudah sembuhkan. Tapi kekecewaan Anda itu menarik energi lain, membuat sakitnya lebih parah. Kok bisa begitu ya pastor ya? Masa Tuhan sembuhkan bisa lebih parah lagi? Coba kita lihat ya. Ada orang yang lumpuh sejak lahir. Lalu disembuhkan oleh Tuhan, masih ingat di Bethesda. Berapa lama? 38 tahun. Ya itu ada di dalam kitab Yohanes ya, pasal 5 kalau tidak salah itu. Lalu di ayat yang ke-14 atau 15 itu ketemu dia di bait Allah. Itu bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sudah disembuhkan, jangan buat dosa lagi supaya tidak datang kepada kamu yang lebih parah. Pada waktu kita berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong enggak? Tuhan Maha hadir. Sebelum kita berpikir Tuhan sudah ada di tengah kesusahan kamu. Tanpa kita berbicara pun Tuhan menolong kamu. Tetapi kamu tidak tertolong karena kamu tidak bereaksi. Pada saat waktu Anda berkata Tuhan tolong, Tuhan sudah pasti tolong. Tapi kenapa kita belum merasakan? Karena pikiran kita belum diubahkan. Maka pikiran kita yang tidak kudus itu menyebabkan dosa berikutnya lebih parah. Paham ya Pak Bu ya? Nah jadi di sini katakan bahwa pekerjaan Tuhan itu kudus. Apa itu pekerjaan Tuhan? Banyak pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini kita tahu bahwa sejak tanggal 25 Desember Tuhan perlihatkan kepada saya. Dan itu bukan sebuah slogan dan bahasa pendeta. Dan itu real. Bapak Ibu mau percaya tidak percaya itu persoalan Bapak Ibu. Tetapi saya merasakan dan saya melihat gerakan itu sedang dan terus akan terjadi semakin hari semakin besar. Minggu lalu saya didatangi oleh seorang bapak suami istri dan dia non-Kristen. Dan bukan diinjili oleh siapapun dan juga tidak dikasih brosur oleh siapapun. Nah dia hanya dengar. Tinggalnya di mana? Jauh sana. Bukan di Pontianak, di Kuburaya. Jauh sekali. Sore hari loh dia datang ibadah. Selesai ibadah jam 7 dan dia mesti pulang lagi naik motor. Saya aja langsung ngilu tuh dengar. Saya tanya dari mana? Wih, ya kalau naik sepeda mungkin butuhkan 1 jam lebih atau 2 jam itu. Naik motor, naik mobil ya, perlu 1 jam tuh. Apalagi naik sepeda itu. Ya, kurang lebih 60 kilo ya dari Pontianak. Saya tanya, ada apa? Saya dengar katanya Tuhan bisa sembuhkan. Dia dengar kata Tuhan. Tapi nggak tahu kita di sini dengar nggak yang begituan ya. Dia dengar Tuhan bisa sembuhkan. Dia mau bawa istrinya untuk didoakan. Nah, karena dia bukan agama Kristen, ya saya katakan ya bahwa Yesus mengasihi, percaya kepada Yesus terlebih dahulu. Jadi kita tidak menggunakan konsep teologi percaya Yesus ya, bertobat, baptis baru diselamatkan. Pada saat Anda niat dari rumah mau datang ke sini, Anda pasti sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itulah Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi. Pak Bu, saya pastikan bahwa setiap daripada kita pun sudah diselamatkan. Karena Anda punya kepercayaan bahwa Tuhan itu hidup. Ketika Anda percaya Tuhan hidup, hatimu sudah dipenuhi Tuhan. Kebangunan rohani sudah terjadi dalam hati kamu. Itulah sebabnya. Karena itu bukan pekerjaan kita, pekerjaan kasih karunia. Supaya setiap orang percaya dan orang itu diselamatkan. Dan orang itu bisa melihat Tuhan. Akan jadi persoalan kita nggak bisa lihat Tuhan itu ada masalahnya. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu kudus, hendaklah engkau mesti kudus. Untuk melihat pekerjaan Tuhan itu perlu ada perubahan mindset. Ada yang tanya,
Pastor, kudus itu bagaimana? Mesti puasa, baptis, bayar perpuluhan, apalagi. Semuanya itu adalah sebuah konsep gerejawi, nggak masalah. Itu bukan ukurannya. Apakah kekudusannya kita harus puasa terus menerus sampai kita rontok begitu? Pak, kalau puasa kita niatnya jahat saja, niatnya nggak benar pun tidak akan kekudusan. Maksudnya apa itu kekudusan? Ya, supaya kita bisa lihat pekerjaan Tuhan. Kalau saya boleh bilang pekerjaan Tuhan, nanti saya coba definisikan pekerjaan Tuhan di mana dan bagaimana supaya Bapak Ibu bisa paham. Ya, pekerjaan Tuhan itu modelnya apa dan di mana? Nanti saya sampaikan. Tapi saya ajak Bapak Ibu untuk lihat dulu beberapa ayat firman Tuhan, mempetakan, mendefinisikan tentang kata kekudusan itu dalam persepsi Alkitab itu apa. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang ke-1. Mazmur pasal 15 ayat yang pertama berkata, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh numpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Berarti itu kudus. Lalu ada jawaban, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Pak, Bu, kekudusan itu bukan apa yang kamu harus buat sesuai dengan seleramu. Mungkin ada yang berkata, wah saya mau kasih persembahan banyak ke gereja supaya saya kelihatan kudus. It's okay. Tapi kalau Anda ingin memberikan persembahan banyak ke gereja, tapi niatmu supaya diperhatikan, itu udah gak kudus. Yang dikatakan kekudusan itu adalah selaras, setiap tindak laku kita selaras dengan firman Tuhan. Itu aja. Kata kekudusan itu sederhana sekali. Ukurannya apa? Firman Tuhan adalah kebenaran dan kudus. Kalau kita tidak paham dalam hidup ini, ada di mana wilayah kita, sebagai ukurannya adalah ini. Kalau kita lakukan sesuatu di luar ini, berarti kita tidak kudus. Kalau kita tidak kudus, berarti kita tidak bisa lihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya pekerjaan Tuhan apa? Pekerjaan Tuhan, kalau saya pekerjaan Tuhan adalah gereja. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Seperti kita melakukan momentum, itu pekerjaan Tuhan. Kita the last cook, itu pekerjaan Tuhan. Tapi bisa nggak semua orang bisa lihat itu pekerjaan Tuhan? Terkadang orang melihat itu pekerjaan gereja. Pak, Bu, kalau namanya pekerjaan gereja buat kita kan capek, letih, lesu, lelah. Karena kita perlu keluar tenaga yang berkelebihan. Satu, walaupun pekerjaan Tuhan juga memerlukan tenaga, membutuhkan biaya. Tetapi imbalannya beda. Maka tadi waktu kita lagi nyembah, saya lihatin sini sekelompok bahasa saya itu malaikat dengan pakaian yang putih. Dia membawa seperti kain besar, lalu kayaknya kayak tumpeng gitu. Kayak tumpengan putih ya. Siapa yang ulang tahun di sini saya juga tahu ya. Tumpengan gitu. Mereka tarik-tarik gitu, terus saya perhatiin apa itu. Dan itulah berkat. Itulah bungkusan yang seperti yang atas itu loh, yang di dalam itu. Ya, bungkusan. Itu kado. Maksudnya apa? Kata Tuhan, itulah kasih karunia. Hadirat Allah selalu mendatangkan kasih karunia. Lah, kasih karunia itu untuk apa? Supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Bapak Ibu sebagai apa? Yang hadisi mau di rumah. Dokter, bisa nggak Bapak Ibu melihat bahwa pekerjaan Anda di sekulermu, dokter itu ada pekerjaan Tuhan? Bisa nggak lihat? Ketika Bapak Ibu kita bisa lihat itu pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang dokter, itu ada pekerjaan Tuhan. Ingat, Tuhan itu kudus. Kalau kita bisa melihat itu pekerjaan Tuhan, maka cara kita menghandle-nya harus dengan pola sesuai firman Tuhan. Paham ya? Ini bicara kedokteran dulu. Ada seorang dokter sampai hari ini ya, dia jual semuanya. Dia melayani nggak minta bayaran. Tapi dibayar nggak? Bayar. Lebih daripada dia minta biasanya.
Karena ada orang yang memang melihat tidak dilayani, dia juga bisa berikan persembahan. Saya lupa dokter ini namanya, saya udah tua sekali. Karena memang tujuannya sebagai dokter itu sumpah dia adalah melayani orang, bukan mencari keuntungan. Tapi terkadang ada orang mau sekolah dokter pikirnya apa? Sekali suntik berapa duit, sekali periksa berapa duit. Ukurannya duit, Pak, Bu, jangan-jangan nanti malah jadi masalah. Saya tidak sentuh Bapak Ibu yang punya anak atau Anda dokter ya. Tapi kalau kita konsepnya bahwa ini pekerjaan Tuhan dan itu pasti kudus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kasih karunia. Kita harus berani berkorban. Tak kalah kita berani berkorban, energi daripada itu masuk, sorga pasti akan berkorban untuk kita. Dan kita tidak mempunyai sebuah obsesi cari orang yang bisa membawa keuntungan. Ya, saya mau dorong Bapak Ibu di mana saja ya posisimu berada. Ya, umpama seorang pengusaha, Anda bisa lihat nggak bahwa kerja usaha kamu itu ada pekerjaan Tuhan? Harus kacamata kita ke sana dulu. Nah, memang Alkitab katakan sulit kita melihat tanpa ada kekudusan kita. Tanpa kekudusan kita melihat itu pekerjaan saya. Sedikit kita disentuh rugi, kita bisa marah sekali. Jangankan pekerjaan Tuhan sekuler. Kadang-kadang pelayanan pun loh. Ini kan wilayah saya. Kok kamu ambil bagian? Ini kan bagian saya. Terkadang kita disentuh aja kita bisa marah. Pak Bu, Anda duduk percaya nggak bahwa itu pekerjaan Tuhan? Kalau Anda percaya itu kudus loh. Maka hati kita pasti kudus juga. Letakkan pikiran kita bahwa saya datang karena Tuhan. Saya tahu apapun terjadi Tuhan yang izinkan itu terjadi. Lihat dengan positifnya. Pasti Anda akan mengalami sebuah proses kasih karunia yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita, aku mau datang gereja udah syukur masih diomongin lagi. Nah itu dia persoalannya. Ya, siapa yang mau negur kita? Betul nggak? Tapi kalau ada orang yang menegur kita, berani menyampaikan kebenaran, sesungguhnya Tuhan sedang memberkati kita. Berkat Tuhan datang kepada kita, bukan sekedar rambutnya botak langsung tumbuh. Bisa saja yang tumbuh langsung botak. Kayak begini, ini pekerjaan Tuhan, saya syukuri. Walaupun ada yang mau biayai, hampir setengah M, setengah miliar, suruh tumbuhin lagi. Saya bayar be. Saya bilang lebih baik uangnya kasih saya. Bener. Ada yang punya kemurahan hati, ya, saya kalau ngomongin dia ketawa kali. Ya, dihitung-hitung 400 sekian juta, dia bawa saya ke satu negara, bisa ditumbuhkan, katanya dicangkok atau apa. Saya bilang kayaknya saya nggak kepikir, tapi pengen nggak sih babenya tumbuh? Kepengen, ya. Serahkan kepada Tuhan. Semakin saya berserah, semakin gundul dia. Ya nggak apa-apa. Kan lebih banyak yang lihat saya gundul. Saya berdiri sini pasti berbeda dengan Bapak Ibu kan. Kalau Anda lihat happy, ya rambutnya sama. Anda nggak gitu keren. Sama saya. Tapi Anda lihat saya sama Bang Git, beda loh. Nah, kan kami lebih keren gitu loh. Penghiburan, ya begitulah Pak Bu. Nah kita lihat lagi, maka dikatakan kekudusan itu apa? Kekudusan itu adalah kebenaran. Ya, bukan melakukan sesuatu yang sudah susah-susah. Lalu di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dikatakan begini ya. Mazmur 24 ayat 3 berkata, siapakah boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Nah itu dia. Yang ada di dalam mindset pikirannya itu cuma satu. Apapun yang saya alami, apapun yang terjadi, buat saya cuma satu. Karena Tuhan. Dia bukan yang enak aja. Seringkali kalau kita ini kalau dikasih minum,
Ya, terima kasih. Kalau nggak kasih minum gimana? Coba ada acara, seminar, atau acara apa aja. Semua kumpul gitu kan. Nggak dikasih minum, nggak dikasih snack. Habis itu ngomong apa? Payah nih acara. Minum aja kakak ada. Saya nggak ngomongin Bapak Ibu, saya ngomong diri saya sendiri loh. Ya Pak ya? Coba kalau dikasih minum, minumnya koktail seperti di istana gitu kan. Manisnya sampai tetes terakhir. Ditulis lagi, ini sebenarnya akan disuplai ke istana. Karena Anda hadir, maka dikasih minum. Wih senang semua. Puji Tuhan, saya dapat minuman seharusnya dikirim ke istana. Semua senang kan? Haleluya. Terus panitia bilang, karena sudah kalaluasa 3 bulan daripada dibuang. Oh barang kalaluasa dikasih, marah lagi kan. Nah itu dia. Tergantung kita bagaimana melihatnya kan, betul nggak? Kalau orang melihat itu berkat, apapun terjadi, terima aja berkat. Kita punya kekuatan energi, walaupun orang punya niat jahat, ia akan menetralkannya. Alkitab katakan orang yang percaya Tuhan, ya, orang mau racunin pegang aja gelasnya pecah. Pernah ngalami gitu nggak? Sering kali loh kita sebagai hamba Tuhan ngalami hal seperti itu. Satu hari saya pulang dari Sintang, capek gitu, terus badan saya agak drop. Aku datang ke seorang dokter. Bilang, dok, saya lemes, saya bilang gitu. Dia bilang, kamu gak ada penyakit kok, dia bilang. Kasih vitamin aja. Dari mana kamu kelihatannya capek banget? Dari luar kota, KKR. Udah begitu dengan KKR dia tahu, saya itu pendeta. Oh bapak pendeta, iya. KKR di mana? Di Sintang. Dia tanya, bapak siapa namanya? Tony. Oh Pak Pendeta Tony ya, yang dikaruniakan usir setan. Jadi saya rupanya dikenal karunia usir setan. Terus saya tanya, Bapak tahu saya karunia usir setan dari mana? Ya gembala saya bilang. Kenapa kok bisa bilang itu? Waktu di gerejanya ada yang kerasukan setan, gembalanya disuruh usir, setannya nggak keluar, dibawa ke dukun, keluar setannya. Lalu mereka tanya, Pak Pendeta, kok setannya diusir nggak keluar? Iya, saya nggak punya karunia usir setan. Yang punya karunia usir setan di Pontianak itu Pendeta Tony Hidayat. Dia tahu pula. Maka kalau dia mau khotbah usir setan, dia mesti telepon saya dulu. Tapi udah meninggal orangnya. Terus saya bilang sama dia, dengar baik-baik. Di dalam Markus pasal 16 ayat 16-17, ya, di situ dijelas dikatakan, barang siapa percaya. Ya, barang siapa percaya, malah ketika dia tumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ketika dia dihadapkan minum racun maut pun, dia tidak akan binasa. Modal aja satu, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Harganya final. Dan Anda dan saya memperolehnya. Tapi kenapa tidak bisa dirasakan? Karena pikiran kita yang gak kudus. Kita lihat ayatnya. Roma pasal yang ke-2 ayat 15. Roma pasal 2 ayat 15. Alkitab berkata seperti ini. Roma pasal 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan, perhatikan baik-baik, karena ini bicara siapa saja nih, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Nah ini dia. Suara hati mereka turut bersaksi. Yang jadi masalah apanya? Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Sederhana loh Pak Bu. Begitu percaya Alkitab bahwa ini adalah firman Tuhan, Yesus mati untuk saya, sah tertulis dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu bukan tulisan berita kemarin hari ini gak berlaku. Firman Tuhan itu absolut, dulu sekarang akan datang. Dia firman Tuhan bahwa dia punya kuasa. Dan firman Tuhan ketika Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu tidur pun dia akan berbicara. Maka dia bilang apa? Turut bersaksi. Bapak Ibu lagi duduk ya, firman itu terus bersaksi loh di dalamnya. Tapi persoalannya ininya gimana? Pernah ya saya cerita seorang sahabat saya, dia mau merit. Ini dia mau merit loh. Orang mau merit butuhnya apa? Istri udah punya kan? Namanya mau merit gitu loh. Yang dibutuhkan uang, pesta. Dia berdoa, Tuhan saya minta dana. Pendeta doa seperti itu nggak salah. Dia ngomong sama Tuhan, lalu dia diundang khotbah di Surabaya atau di mana saya lupa.
satu di Jawa, lalu dia dapat persembahan dari seorang pengusaha sana. Saya tidak usah cerita uangnya berapa banyak, tapi untuk pesta perkawinan ya, zaman dulu lah ya, berapa angkanya saya tidak usah sebut. Dia dapat, wah bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, saya jadi kawin, maksudnya jadi nikah. Jadi nikah, dia bilang, udah pulang. Dia naik kereta pulang, sampai di tengah jalan diteleponin lagi sama seorang pendeta. Tolong dong, lu melayani lagi di Jawa Tengah. Dia berhenti di Jawa Tengah, lalu dia melayani satu pendeta di satu gereja. Di sela dia lagi selesai khotbah, dengan semangatnya dia cerita bagaimana Tuhan berkati dia. Lalu pendeta yang di gereja itu juga umumkan, hari ini kita membutuhkan dana penyelesaian gedung gereja kita. Jumlahnya sekian, kalau tidak kita sediakan maka kita akan sulit untuk beribadah lagi. Singkat ceritanya banyak hal terjadi. Angkanya persis dengan yang dia dapat itu. Persis yang dia dapat itu. Lalu firman Tuhan apa? Kasihkan aja tuh uangnya. Lo mau nikah lo. Bapak Ibu kalau dihadapi gitu gimana? Anda mau nikah, gereja butuh uang. Kalau umpamanya Anda dapat 100 juta atau 1 miliar, 100 juta lah, nggak usah gede-gede ya, 100 juta. Sementara Anda mau nikah nih, seminggu lagi. Terus gereja butuh nih, 100 juta juga, persis uang Anda. Buat apa? Buat KKR, Paskah. Terus di dalamnya bilang, kasih aja uangnya. Nah, ini dia saksi, ditengking sama dia loh. Ditengking. Dalam nama keluar setan. Dia cerita sama saya tengking lah. Pak Tony dia bilang, masa saya mau nikah uangnya. Terus suara tuh kasih aja. Pendetanya 3 kali suara kasih, akhirnya apa? Dia ambil uangnya itu, dia serahkan ke pendeta itu. Jadi kawin enggak? Dia enggak pernah pikir jadi kawin atau tidak. Saya macam nikah ya. Jadi nikah enggak? Dia enggak pernah kepikir. Dia hanya berkata, saya nikah bukan karena uang ini. Ini contoh ya, 100 juta. Tapi itu kebenaran. Bukan karena uang 100 juta dia bilang. Tetapi saya nikah karena Tuhan. Dia kasih uang itu. Ini benar serius. Sedih enggak? Enggak sedih. Tapi khawatir enggak? Khawatir juga. Tapi gini, waktu dia pergi aja memang dia enggak mau uang itu kok. Pelayanan kan itu udah kasih karunia. Pekerjaan Tuhan. Tapi di situ dicobain, diuji coba. Maksudnya dicobain. Tuhan kasih kamu 100 juta umpamanya ya. Nilai sih enggak gitu. Sekarang kamu berani enggak mendengar suara Tuhan yang ada dalam, atau pikiran kamu yang terus saling membela itu. Dan dia menang. Dia kasih, dia bilang. Kalau saya sebut namanya pasti Anda kaget lagi ya. Karena dulu sering khotbah di sini. Dan ini orang sakit kanker kemarin, dokter udah vonis tidak bisa ada harapan. Dan saya diminta doain dia sama Bung Yonas. Ini hari-hari terakhir, teleponin dia, saya bilang bro gimana, suaranya pun serak-serak basah, kita doain dia. Tapi hari ini dia bangkit kembali, dia sembuh total, sudah hampir 4 tahun dan kankernya sudah tidak kembali lagi. Dan dia dinyatakan sembuh total. Apa sebab? Karena firman yang tertulis itu bekerja. Ini cerita waktu dia mau nikah ya. Mau nikah. Lalu pulang ke Jakarta, dia dengan tanpa bawa uang. Pulang ke Jakarta, lalu disambut sama istrinya, calon istri. Ya, dijemput pakai mobil. Lalu tanya, mobil siapa? Mobil hadiah perkawinan. Mobilnya sudah sedia buat nikah. Terus dia bilang ada orang datang ke rumah dia, apartemen disediakan, semua biaya nikah disediakan, lebih dari cukup. Mestinya saya undang dia cerita ini Pak Bu, ya, dan dia masih hidup, ya. Cuman dulu sempat botak sekali karena kanker kan, tapi kemarin saya lihat videonya, tunggu kembali lagi. Saya mau pengen pakai apa ya? Ya pakai sakit kanker dulu, aku gitu nggak mau lah. Nah, Pak Bu, setiap orang
percaya Yesus itu di dalam hati kamu sudah ada pekerjaan Tuhan. Maka saya bilang sama teman-teman, hei Bapak Ibu di sini sudah ada pekerjaan Tuhan. Hatimu sudah digerakin Tuhan. Buktinya semuanya menyala-nyala. Wah udah berpikir nanti KKR bagaimana. Tapi yang jadi persoalan yang ininya loh yang susah dikalahkan. Nah pikir, aduh gimana. Nah saya cuma ingatkan pada Bapak Ibu. Dan pekerjaan Tuhan itu kasih karunia. Oke, saya tutup ya dengan khotbah saya simpulannya. Pekerjaan Tuhan itu kasih karunia. Jikalau yang namanya pekerjaan Tuhan sudah ada dalam hati kita, kita nolak apa terjadi? Alkitab katakan. Ya, berikutnya di ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Pak Bu, pekerjaan Tuhan itu kalau sudah real, jangan jauhkan. Jikalau kita tahu itu pekerjaan Tuhan dan memang ada bukti nyata, tapi jiwa kita terus bertempur, lalu kita mulai pelan-pelan. Ketika kita sudah mulai sengaja turunkan, kita tidak memiliki niat, Pak Bu, kata Alkitab itu akan menuang kepahitan. Biasanya apa? Orang kalau udah mulai ada pekerjaan Tuhan, tapi tidak terus serta di dalamnya, kan mudah tersinggung. Betul nggak? Mudah tersinggung. Umpamanya saya bilang, kalau anda bapak-bapak ingin mau melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan itu kudus. Hendaklah engkau kudus, maka ayo kita berdoa bersama-sama setiap hari Sabtu. Terus nggak datang. Berarti ada yang bilang, kamu disuruh doa aja enggak, kurang kudus. Tersinggung enggak? Tersinggung tuh. Lo gimana lagi? Gua udah ke gereja udah bagus. Kan gitu kan? Akhirnya apa? Masuk ke wilayah sebuah kondisi yang disebut apa? Kekuasaan alam yang dikendalikan roh. Apa tuh? Roh teritorial. Roh apa? Roh kepahitan. Itu bekerja itu. Ini kan alam roh kan. Itu tiba-tiba kita kesedot ke sana. Plaks gitu. Ngumpul tuh semua di sana. Maka kenapa perlu ada 7 hari kita mematahkan roh ini. Kumpul sana. Kumpul apa? Curhat aja tuh kepahitannya. Itu gereja buat apa sih ya? Butuh dana segitu banyak. Udah tahu lagi susah. Ya kan? Udah tahu susah bikin macam-macam lagi. Arak-arakan lagi. Terus jam berapa ibadahnya? Jam 7 pagi. Siapa yang bisa bangun? Yang punya anak kecil gimana? Ini pendeta bikin apa-apa kok nggak pakai perhitungan? Rame-rame di jalan. Aduh, ini kan pandemi. Tuh kan? Itu ada roh yang menguasai. Hanya semua setuju. Pekerjaan Tuhan kita tolak dengan sengaja. Alkitab katakan, jikalau kita menolak kasih karunia, apa yang terjadi? Ayat ke-16-nya. Tadi 16 ya. 16. Janganlah ada orang menjadi cabul atau apa? Yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, ini contoh ya. Esau pernah menolak kasih karunia. Lalu ayat 17 apa? Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencari dengan mencucur air mata. Pak Bu, ini kan di kitab Ibrani menuliskannya. Penulis kitab Ibrani coba memberikan sebuah ilustrasi tentang orang yang menolak kasih karunia. Contoh ya, jangan marah lo ya, jangan marah. Anda kan kasih karunia apa? Main gitar ya? Oke. Sekarang main gitar itu pekerjaan Tuhan atau pekerjaan kamu? Bukan Tuhan kan? Lalu kamu disuruh main gitar, nanti tengah malam kita doa malam loh. Terus kamu bilang apa? Ini yang suruh kok nggak tahu diri sih, kan besok gua mau sekolah. Bisa begitu nggak? Pasti bisa. Tapi kalau Anda disuruh, mau nggak nanti malam jam 12 malam main gitar, ngiringin Gideon doa malam? Mau? Git, catat Git.
Waktu gini gitu. Enggak, ini hanya guyonan aja ya. Nah, biasanya orang itu akan menolaknya dengan alasan apa? Ya, banyak alasan. Nah, Alkitab katakan kita menolak kasih karunia. Pada satu ketika kita membutuhkan kasih karunia, Alkitab katakan apa? Memintanya sampai mencucur air mata saja tidak dapat. Seperti Esau. Esau menolak hak kesulungan. Kesulungan itu kasih karunia loh Pak Bu. Apa itu kesulungan? Tiap daripada kita itu menerima kesulungan apa? Kita diberikan kasih karunia untuk boleh menghampiri Tuhan. Itu kesulungan. Nggak satu orang pun yang bisa menjadi sulung kalau bukan kasih karunia. Pak Bu, di dalam kerajaan hanya yang sulung bisa membawa tahta kerajaan. Betul kan? Nah, ketika ada seseorang walaupun dia anak kedua, anak ketiga dan dia dinobatkan menjadi pewaris untuk tahta, itu namanya kasih karunia. Itulah kesulungan. Jikalau kita menolak ini Pak Bu, ya kata si Esau, kenapa? Dia nggak menghargai. Terus pada satu ketika waktu terjadi pertukaran, Yakub yang mendapatkannya, dia meminta kepada bapaknya. Anda baca di dalam kitab Kejadian ya, itu sampai dia nangis. Bapak, apakah sudah tidak ada lagi? Terus bapak bilang, ya cukuplah engkau jadi budak adik kamu sepanjang masa. Mau kita jadi budaknya dunia karena menolak kasih karunia? Kerja, kembali ke tanah. Walaupun ada keselamatan, tapi karena jiwa kita rusak, di hidup ini kita tidak menikmati kasih karunia dan kelimpahan Allah. Paham ya? Itulah sebabnya Pak Bu, perintah Tuhan buat gereja ini sejak dari Desember. Kenapa saya selalu konsen, selalu mendorong jemaat Tuhan. Berikan hatimu, berikan jiwamu, berikan segenap kekuatanmu. Mari. Karena di luar banyak orang membutuhkan. Saya kemarin jelaskan kepada kita. Pada mulanya saya menerima mandat Tuhan itu. Saya uji dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah share kepada senior. Itu klop dan ini harus jalankan. Dan kemarin saya diteguhkan oleh seorang profesor. Ya berbicara secara ilmiah tentang kondisi zaman akhir ini. Ditinjau dari ilmu teologi. Dan klop 3 hal. Berarti memang kita hidup di masa melihat kerapuhan itu sedang terjadi. Siapa yang bisa merawat mereka kalau bukan orang yang telah dibangkitkan? Anda dan saya telah mengalami kebangkitan rohani, itu kasih karunia. Tinggal lagi kita bangkitkan jiwa kita, bangkitkan iman kita, rontokkan pikiran-pikiran kita yang selama ini menghantui kita, rasa takut, rasa nggak bisa, dan itu mesti dirontokkan. Sehingga kita bisa nyatu dengan pekerjaan Tuhan. Pada satu masa kita akan lihat apa yang Tuhan titipkan buat kita, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan supaya banyak orang diberkati oleh Anda dan saya. Amin. Nah itulah sebabnya hari ini saya closing ya, jangan menolak kasih karunia. Bahwa kasih karunia di dalam kehidupan kita itu merupakan pekerjaan Tuhan yang kudus. Ikuti saja apa yang Tuhan telah berikan kepada kita.